Ini bukan cerita horor buatan, bukan naskah film, bukan dongeng pengantar tidur. Ini adalah kisah nyata yang terjadi tahun 2008 di sebuah desa di pinggir hutan Rowobayu, Banyuwangi, tempat yang kini orang sebut sebagai Desa Penari. 6 mahasiswa berangkat dari Surabaya dengan senyum, tugas kuliah, dan keyakinan bahwa mereka hanya akan lelah bekerja. Mereka diberi satu peringatan sederhana. Jangan pernah mendekati hutan tapak tilas. Jangan masuk, jangan melanggar batas. Siapa yang melanggar tidak pasti bisa pulang dengan selamat. Serem banget. Mereka menertawakan itu masalahnya. Mereka berpikir ini cuma mitos, cuma cara orang tua nakut-nakutin anak muda. Akhirnya 2 dari mereka gak pernah pulang hidup-hidup. 2 lainnya selamat tapi ngebawa trauma sampai hari ini. Dan yang tersisa sampai sekarang gak berani dengar suara gamelan, gak berani deketin hutan, gak berani kembali ke tempat itu. Hari ini Mana yang akan ceritain semuanya. Apa kata warga yang melihat langsung, apa kata kuncen yang menjaga tempat itu selama puluhan tahun. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan terlarang itu dan pesan mengerikan yang sampai sekarang masih tersimpan di sana. Kisah ini bermula di pertengahan tahun 2008. Jadi 6 mahasiswa semester akhir dari sebuah universitas di Surabaya memilih lokasi KKN di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Desa yang dikelilingi hutan tua dan rawa purba yang dikenal sebagai Rowobayu. Mereka adalah Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu. Mereka memilih tempat ini karena terlihat alami, tenang, dan belum banyak disentuh orang luar. Saat memasuki desa, hal pertama yang mereka rasakan adalah keheningan yang aneh. Gak seperti desa lain yang riuh. Di sini warga tuh kayak bergerak pelan, menatap mereka dengan pandangan kasihan dan waspada. Lalu berlalu gitu aja tanpa banyak bicara. Akhirnya mereka disambut oleh kepala desa yang kita sebut aja di sini namanya Pak Prabu. Beliau ramah tapi senyumnya tuh nggak lebar. Matanya menatap mereka satu persatu seolah udah tahu nasib yang menanti. Wah, ini kata Pak Prabu. Anak-anak, saya senang kalian mau datang membantu kami. Tapi sebelum menetap, dengarkan baik-baik satu aturan yang gak boleh dilanggar sama sekali. Di utara desa ada kawasan bernama Tapak Tilas, hutan tua di belakang makam umum dekat dusun Darungan yang sudah ditinggalkan warga. Pagar bambu itu adalah batas mutlak. Jangan mendekat, jangan mengintip, apalagi masuk ke dalam. Di sana tinggal yang memimpin, yang kami sebut Badarawuhi. Beliau adalah penguasa wilayah ini, dijaga oleh pasukan penari yang tidak terlihat mata manusia biasa. Setiap malam Jumat kalian harus meletakkan persembahan sederhana, beras, bunga 7 rupa, kemenyan, dan air suci di batas desa. Lakukan itu, hormati adat kami dan kalian aman. Tapi kalau kalian melanggar, saya nggak bisa menjamin nyawa kalian. Ini bukan ancaman, ini kenyataan yang sudah kami rasakan turun-temurun. Wow, ternyata sudah diingetin ya sama kepala desanya ya. Jadi Mana yang mengikuti kisah ini sebelum akhirnya menjadi film ya. Jadi cerita ini viralnya di Twitter saat itu, dan ya waktu itu sih maksudnya ngikutinnya ya udah biasa aja, kayak oh ya udah ini terjadinya ternyata memang tidak baik itu ya yang terjadi di hutan Banyuwangi itu. Gitu. Oke, lanjut. Akhirnya ke-6 orang anak ini mengangguk, mengucapkan terima kasih. Tapi di dalam hati ada keraguan dan rasa penasaran. Dan ini ada kesaksian, sebut saja Ibu Sari namanya, tetangga dekat tempat tinggal mahasiswa. Saya ingat betul saat itu, mereka muda, berani, terlalu percaya diri. Saya dengar Bima tertawa dan bilang, "Ah, Pak Prabu terlalu serius. Mana ada hutan yang berbahaya begini rupa. Kalau ada yang tinggal pasti udah ketahuan." Saya hanya bisa menggeleng. Kami orang tua di sini tahu, tapi kami gak bisa melarang. Kalau kami bicara terlalu banyak, kami pun bisa terkena dampaknya.
Kami hanya berdoa semoga mereka tidak melakukan kesalahan bodoh. Hari-hari awal berjalan seperti biasa. Mereka mengajar anak-anak desa membantu petani, menanam padi, memperbaiki jalan setapak yang rusak. Namun, tanda-tanda aneh ini mulai muncul perlahan. Nur sering sakit kepala hebat sampai pingsan, bermimpi dipanggil wanita cantik berpakaian tari gandrung berwarna hijau gelap. Terus Widya sering mendengar suara gamelan samar dari arah hutan, padahal nggak ada acara dan nggak ada alat musik di desa. Lalu benda-benda di rumah mereka sering berpindah tempat, lampu sering padam tiba-tiba meski nggak ada kerusakan. Saat mandi di sungai dekat desa, Widya melihat sosok wanita berdiri diam di balik pohon beringin besar, menatapnya tajam. Saat dipanggil teman-teman, sosok itu lenyap seketika. Kalau Widya, ini dalam catatan kesaksian yang disampaikan ke, ya sebut aja nama akunnya Simple Man ya. Saat itu saya berpikir saya lelah, tapi mata wanita itu rasanya seperti ditarik masuk ke dalam kegelapan. Tangan saya sedingin es, padahal hari itu terik sekali. Saat itu saya sadar ada sesuatu yang salah. Tapi saya takut dikatakan berlebihan, jadi saya diam aja. Akar masalah bermula dari dua orang, Bima dan Ayu. Mereka diam-diam menjalin hubungan asmara dan merasa tidak nyaman bertemu di pemukiman warga. Karena penasaran dan menganggap larangan itu omong kosong, mereka memutuskan pergi ke arah tapak tilas, tempat yang dilarang keras itu, untuk berduaan. Malah pacaran di situ. Heran memang. Mereka berpikir, kita cuma duduk di dekat pagar, nggak masuk jauh, nggak ada yang tahu, nggak ada yang melihat. Mereka tuh nggak tahu bahwa di tempat itu, setiap gerak-gerik, setiap niat, setiap bisikan tercatat dengan jelas. Tolong ya adik-adik ya. Siapapun yang lihat video ini, tolong banget. Please, jangan kayak gitu. Ini adalah kesaksian dari Pak Sudirman atau Pak Saji, pengelola Rowo Bayu. Mereka konfirmasi langsung ke Erick Thohir. Saya sudah menjaga tempat ini lebih dari 20 tahun. Banyak orang datang mendengar larangan tapi nggak percaya. 2 dari mahasiswa ini masuk ke area terlarang. Bahkan sampai ke sisa bangunan tua di Dusun Darungan. Di sana mereka melakukan hal yang nggak sopan. Tidak menghormati tempat itu. Itu penghinaan besar bagi Badara Wuhi. Beliau nggak suka diganggu, nggak suka dipermainkan, dan menuntut tanggung jawab yang berat. Setelah kejadian itu, teror meningkat drastis. Suara tawa wanita dan irama tarian terdengar jelas di halaman rumah pada tengah malam. Ayu sering bicara sendiri dengan suara berat dan kasar, lalu berubah menjadi suara wanita lembut, tapi mengancam. Kasian sih. Mak sering menghilang saat tidur, ditemukan berdiri diam menatap ke arah hutan dengan mata kosong. Pintu dan jendela kebuka sendiri dengan keras. Benda-benda berterbangan seolah dilempar orang gak terlihat. Capek banget ya di sana ya. Begitu adanya kalau kalian tuh gak menaati kata para sesepuh di sana, gak menghormati tempat seperti yang Manai sering bilang. Suatu malam Jumat, Widya tiba-tiba bangun tidur, berjalan keluar rumah dengan gerakan kaku namun anggun, persis gerakan penari gandrung. Matanya kebuka lebar tapi kosong. Nggak mengenali teman-temannya, dia nggak kenal gitu. Dia karena lagi kerasukan. Saat Nur mencoba menahannya, Widya mendorongnya dengan kekuatan yang luar biasa besar hingga Nur kelempar ke dinding dan memar parah. Ini versinya Nur ya. Nur bilang gini, saat itu kami ketakutan setengah mati. Itu bukan Widya, itu mata orang lain. Dia menari mengikuti irama yang hanya dia dengar. Saat sadar kembali, dia nggak ingat apapun. Hanya menangis dan bilang ada yang terus memeluknya dari belakang dengan tangan dingin seperti es. Karena nggak tahan, mereka akhirnya menemui Mbah Buyut, tetua adat yang tinggal di pinggir hutan. Saat melihat mereka datang, Mbah Buyut hanya menghela napas panjang, seolah sudah menunggu sejak lama. Beliau menyuguhkan kopi. Nur merasa kopinya itu sangat pahit hingga hampir muntah, sedangkan Widya mengaku ini kopinya manis. Tanda jelas nih kalau Widya sudah dipengaruhi makhluk halus. Ini kesaksian dari Mbah Buyut diceritain ulang oleh warga ya. Jadi
Beliau bilang, saya tahu kalian datang minta tolong, tapi kesalahan kalian sudah berat. Yang menguasai sini bernama Badara Wuhi, sosok penari suci yang juga memiliki wujud lain, sering dikaitkan dengan ular besar. Dulu desa ini melakukan persembahan wanita muda menjadi penari bagi beliau demi keselamatan dan kesuburan tanah. Praktik itu sudah berhenti puluhan tahun, tapi perjanjiannya nggak hilang. Beliau masih menuntut penghormatan. Ada cerita lama. Dahulu beliau adalah pengikut Ratu Pantai Selatan yang diusir karena kesombongan, lalu menetaplah di sini. Wujud aslinya cantik luar biasa dengan selendang hijau dan mahkota bunga, tapi saat marah, bagian bawah tubuhnya berubah menjadi ular raksasa. Beliau menjaga keseimbangan hutan ini dan siapapun yang melanggar batas harus menanggung akibatnya. Terus Mbah Buyut bilang, kalian ini tidak hanya masuk ke area terlarang aja, kalian juga tidak menaruh persembahan seperti yang disuruh Pak Prabu. Kalian menganggap adat kami kuno dan gak penting. Sekarang Badara Wuhi sudah memilih 2 dari kalian untuk menjadi penari pengganti. Mana tuh? Dia gak akan melepaskan mereka, gak peduli apapun yang kalian lakukan. Wah, Mbah Buyut ngasih mereka jimat, doa penyucian dan pesan, cepatlah pergi tapi ingat, kalau kalian sudah terikat, lari sejauh apapun tetap akan ditemukan. Wow. Lalu Anton bilang, kami pulang dengan perasaan hancur. Kami sadar kami bodoh. Kami terlalu sombong. Teror makin mengerikan setiap harinya. Ayu bilang dia sudah siap pergi. Dia senang bisa nari untuk ratu. Bima sering nangis diam-diam, seolah udah tahu nasibnya. Mana udah nonton filmnya ya. Jadi apa yang sudah diceritakan di Twitter waktu itu dan Mana juga sudah nonton filmnya, ya kurang lebih seperti ini ceritanya. Beberapa hari sebelum selesai masa KKN, mereka berusaha secepat mungkin meninggalkan desa itu. Warga cuma diem aja ngeliat. Gak ada yang berani nganter sampai batas luar. Itu gimana ya warga di sana ya? Wow. Tapi mana ya? Kalau ke mana itu belum pernah ke Banyuwangi bagian dalam, belum. Biasanya kalau ke Bali bawa mobil ya kan, itu kan lewatin Situbondo baru ke Banyuwangi, benar nggak? Nah di area Banyuwangi itu mana belum pernah sempetin untuk stay berhari-hari, belum pernah. Terus sampai masuk ke dalam-dalam bagian dalam juga belum pernah. Jadi kalau dari Manai sendiri, apalagi Manai bisa lihat ya, Manai mikirnya kayak udah Manai nggak mau cari gara-gara. Jadi cukup hormati aja tempatnya gitu. Ada perbedaan detail antara versi viral dan versi kuncen setempat. Jadi kalau versi si Simple Man ini, yang meninggal adalah Bima dan Ayu di batas desa. Tapi kalau versi Pak Sudirman atau Pak Saji, yang adalah kuncen, yang masuk hutan dan membawa bungkusan adalah Wahyu dan Widya. Wahyu meninggal beberapa hari kemudian, 1 bulan menyusul temannya perempuan, nama disamarkan demi privacy. Inti yang sama, 2 mahasiswa meninggal misterius dan kejadian bungkusan berubah menjadi kepala kera terkonfirmasi dari penuturan pengelola lokasi. Saat melewati kawasan Rowobayu, mereka berhenti sejenak. Teman yang selamat membawa bungkusan yang diberikan warga desa sebagai oleh-oleh. Awalnya dibungkus kertas koran. Saat dibuka, bungkusnya berubah menjadi daun talas kering dan isinya bukan makanan, melainkan kepala kera yang masih segar berdarah seolah baru dipotong beberapa jam sebelumnya. Wow. Melihat itu, salah satu mahasiswa laki-laki langsung pingsan dan gak sadarkan diri. Beberapa hari kemudian, dia meninggal di rumah sakit tanpa penyebab medis yang jelas. 1 bulan kemudian, temannya perempuan juga menyusul meninggal dengan kondisi tubuh kaku seperti sedang menari. Jadi gimana tuh? Kaku, kasihan banget. Ini kesaksian dari Pak Sudirman. Itu pesan terakhir. Kalian selamat sebentar, tapi ingat, kami masih mengawasi. Jangan pernah kembali lagi. 4 yang tersisa pulang dengan trauma mendalam. Mereka nggak bisa menjelaskan kepada keluarga atau dokter apa yang sebenarnya terjadi. Banyak yang nggak percaya. Tapi jejak kejadian itu tetap ada. Catatan desa ada, kesaksian warga ada,
dan perubahan perilaku mereka yang selamat. Tahun 2019 cerita ini viral di media sosial lewat akun @simpleman yang menulis selama 16 hari dengan dua sudut pandang versi Nur dan versi Widya. Cerita ini kemudian diangkat menjadi film yang memecahkan rekor penonton, namun banyak detail diubah demi kebutuhan layar lebar. Dan Manai juga sudah menonton itu. Hingga sekarang perdebatan itu tetap ada. Fakta yang disepakati, kejadian sekitar 2008 hingga 2009, lokasi di sekitar Rawobayu, Desa Bayu Banyuwangi, 6 mahasiswa KKN, 2 meninggal misterius, bungkusan berubah menjadi kepala kera, kawasan tapak tilas atau dusun darungan memang dilarang dimasuki. Perbedaan versinya, nama korban dan urutan kematian berbeda antara penuturan Kuncen dan versi yang viral. Identitas aslinya disembunyikan demi privacy. Keterangan warga, GPS sering mati saat mendekati kawasan terlarang. Banyak orang melihat cahaya aneh atau mendengar suara gamelan di malam tanpa bulan. Wow. Saat ini kawasan itu menjadi objek wisata alam dengan aturan ketat. Dilarang masuk ke area hutan tua, dilarang berisik, dan wajib menghormati adat setempat. Pak Sudirman tetap menjaga tempat itu dan terus memperingatkan siapa saja yang berniat main-main dengan larangan yang ada. Kalau Manai, mohon maaf, Manai sudah pasti gak bisa ke sana. Teman Manai, cerita ini bukan sekedar untuk membuat bulu kuduk berdiri. Ini adalah peringatan nyata dari tempat yang menyimpan rahasia ribuan tahun lamanya. Kali kita berpikir ilmu pengetahuan bisa menjelaskan segalanya. Sering kita menganggap adat dan mitos itu omong kosong orang tua zaman dulu. Padahal di balik setiap larangan ada pengalaman panjang, ada kearifan lokal, ada batas yang gak boleh dilanggar akal manusia semata. 6 mahasiswa itu berangkat dengan niat baik, ingin mengabdi, ingin lulus, ingin melihat dunia luar. Tapi 2 dari mereka pulang dalam peti, 4 lainnya selamat fisiknya tapi jiwanya tetap tertinggal di sana. Semua itu bermula dari satu kesalahan sederhana, meremehkan apa yang tidak kita mengerti dan melanggar batas yang sudah ditetapkan orang lain. Dunia ini lebih luas dan lebih misterius daripada yang kita tahu. Ada tempat yang bukan milik kita, ada aturan yang bukan buatan kita, ada kekuatan yang gak bisa kita lawan hanya dengan keberanian semata. Menghormati, menundukkan kepala, dan gak serakah ingin tahu segalanya. Itu bukan tanda takut, itu tanda kebijaksanaan. Sampai sekarang, orang yang lewat dekat sana di malam hari sering mendengar suara gamelan samar-samar dan melihat bayangan penari bergerak pelan di antara pepohonan. Seolah mereka masih menari, menunggu dan mengingatkan siapapun yang lewat. Jangan melanggar batas, jangan meremehkan tempat asing. Karena gak semua perjalanan bisa pulang dengan selamat. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, bagikanlah. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya gak ada lagi anak muda yang berangkat dengan senyum dan pulang dengan penyesalan seumur hidup. Terima kasih sudah mendengarkan kisah nyata KKN di Desa Penari. Ingat pesan ini sampai kapanpun. Hormati tempatmu berpijak, hargai aturan yang ada, dan jangan pernah main-main dengan hal yang kamu tidak kuasai. Jangan bosan kalau Manai ingetin hal kayak gitu ya. Karena kalau kita nggak hormat, ya kalian sudah tahu pasti apa yang akan terjadi. Kalau kamu punya pengalaman serupa, kamu bisa langsung ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe Manai Berkisah, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya. Terima kasih sudah menonton, Manai pamit undur diri.